Ya, kita bertemu dalam konten baca berita. Ini beritanya 8 jam yang lalu ya. Dan baru sekali, dan ini sangat menarik perhatian saya ya, karena ya agak aneh aja. Pertama, di sini judulnya adalah disepakati kapal selam nuklir AS dan Inggris bakal mangkal dekat Indonesia. Nah, ini yang agak apa ya, walaupun saya bukan ahli pertahanan, tetapi agak aneh juga. Kenapa bisa armada kapal selam ya? Karena yang saya pernah baca itu kapal selam itu luar biasa, apalagi bertenaga nuklir ya. Jadi kenapa bisa mereka mangkal di dekat Indonesia? Washington DC, kapal selam nuklir milik militer Amerika Serikat dan Inggris tak lama lagi bakal sering berlalu lalang dekat wilayah perairan Indonesia. Jadi pertanyaan juga, inilah contoh ya, zaman dulu saja kapal selam ini sudah sangat menakutkan waktu Perang Dunia Kedua ya. Mereka jarang nampak tetapi sangat menghancurkan. Apalagi waktu Presiden Soekarno kita punya dulu ya, ada kapal selam dari Rusia kelas Kilo yang jauh di bawah kelas nuklir ya. Kita lihat di sini, Joe Biden Senin waktu Amerika Serikat mengumumkan, berarti ini baru kemarin ya, kesepakatan bersejarah bersama pemimpin Inggris dan Australia mengenai pembentukan armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan memperkuat kemampuan angkatan laut ketiga negara di kawasan Asia Pasifik. Waduh, luar biasa ya. Berarti intinya kalau yang saya baca bahwa Asia Pasifik ini semakin tidak aman. Kenapa? Untuk apa jauh-jauh dari Inggris sama Amerika sana mengirim kapal selam nuklir dan membuat pangkalan ya kan? Berarti satu, daerahnya tidak makin aman, kedua mungkin semakin terganggu kepentingan negara-negara tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kita baca lagi ya. Menurut laporan New York Times, kesepakatan pembelian dan pelatihan penggunaan kapal selam nuklir menjadi langkah strategis yang lebih jauh dari ketiga negara berbahasa Inggris tersebut dalam membangun kemitraan AUKUS yang sudah mereka umumkan 18 bulan silam ya. Jadi mereka kayaknya sudah membentuk fakta pertahanan ya. Apa yang lagi, kalau dulu dalam perang dingin fakta pertahanan itu timbul karena adanya ancaman. Nah, khususnya ancaman kalau dia negara barat membentuk fakta pertahanan, kalau dia negara timur membentuk fakta pertahanan. Ini berarti ada yang tanda tanya di kawasan ini ya. Hanya Tuhanlah yang tahu apa itu. Dalam kerangka kesepakatan ini, Australia akan mendapat kapal selam nuklir pemburu bertenaga nuklir pertama dari Amerika Serikat, kemudian dari Inggris, sebelum mereka bisa membuat kapal selam bertenaga nuklirnya sendiri. Waduh. Pertama kali dalam 65 tahun terakhir, Amerika Serikat bersedia berbagi teknologi kapal selam. Ya, betul ya. Jadi kapal selam ini sangat rahasia ya. Tidak semua negara bisa membuat kapal selam, apalagi yang bertenaga nuklir. Langkah ini mereka tujukan untuk menjawab kapabilitas militer Cina yang semakin besar. Oh, ujung-ujungnya ke situ juga rupanya ya. Ujung-ujungnya untuk menandingi. Selasa sore waktu Amerika, Biden dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berkunjung ke pangkalan Angkatan Laut AS di Point Loma, San Diego demi mengumumkan kesepakatan ini. Jadi nggak usahlah saya teruskan ya. Intinya kita sudah tahu bahwa akan ada pangkalan kapal selam nuklir yang sangat dekat di Indonesia. Tentunya harusnya ya, saya bukan pemerintah, bukan mengerti pertahanan, tetapi yang pasti tidak ada kedamaian tanpa ada keseimbangan. Itulah pandangan saya. Harusnya Indonesia juga harus menyeimbangkan pertahanannya supaya ada kedamaian. Karena yang terjadi juga seperti itu. Ini didirikan untuk mengamankan keseimbangan di Asia Pasifik ya. Karena ini kan tujuannya untuk menyeimbangi kekuatan Cina. Jadi Indonesia juga segala negara yang terjepit di tengah harusnya saya mendukung bahwa kita harus punya minimal untuk negara laut di Indonesia ini harus ada minimal 4 atau 3, karena di zaman Bung Karno juga dulu sudah punya kita ini ya, tapi bukan kelas nuklir. Ya, mudah-mudahan demikian saja konten baca berita yang berjudul kapal selam nuklir akan ada mendekati Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.